Rapat Paripurna DPR ke-7 resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Yang menjadi sorotan dalam RUU Kementerian Negara ini, Presiden memiliki kebebasan penuh dalam menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Setelah mendapat persetujuan 9 fraksi, Wakil Ketua DPR, Lodwig Paulus mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut Undang-Undang Kementerian Negara menyepakati kewenangan dalam membentuk kementerian. Presiden diberikan kewenangan menetapkan jumlah kementerian yang akan dibentuknya. Azwar Anas memaparkan jumlah kementerian dapat seperti saat ini berjumlah 34 atau dapat ditambah sesuai kebutuhan Presiden. Pertama, penyesuaian kelembagaan kementerian agar lebih responsif, fleksibel, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan melalui perubahan norma yang tidak lagi mengatur batasan jumlah kementerian yang dibentuk, melainkan pembentukan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat menetapkan jumlah maupun tugas dan fungsi kementerian didasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk optimalisasi kinerja pemerintah guna mewujudkan agenda, cita-cita, dan program pembangunan nasional. Lalu, Saudara, dalam Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden RI yang disahkan oleh DPR pada Kamis kemarin, ada sejumlah poin perubahan. Di antaranya perubahan nama dari One Team Press menjadi One Team Press RI. Tanggung jawab One Team Press RI kepada Presiden dan One Team Press RI kini berstatus lembaga negara. Anggota One Team Press berstatus pejabat negara. Jumlah anggotanya tidak lagi berjumlah 8 orang dan kini jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lusius Karus menyoroti langkah DPR yang mengebut pengesahan 3 undang-undang di akhir periode jabatannya. Lusius menyayangkan DPR bisa mengebut 3 undang-undang, tapi dari 259 RUU yang masuk Prolegnas 2024, hanya 26 yang berhasil disahkan DPR jadi undang-undang. Formapi mengkritik Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang One Team Press RI karena syarat kepentingan politik untuk mewadahi politik akomodatif Presiden terpilih. Dan lebih memprihatinkan lagi karena RUU yang dibahas kilat itu RUU yang kepentingan politiknya sangat tinggi. Jadi RUU ini RUU yang disusun untuk melayani kepentingan elit, kepentingan oligarki. Dan RUU Kementerian Negara dan serta RUU One Team Press ini adalah wadah untuk bisa mengakomodasi keinginan Presiden baru untuk menjadikan kabinet dan juga lingkup One Team Press itu sebagai ruang akomodatif untuk menampung berbagai kepentingan politik dari partai-partai yang diminta untuk bergabung di koalisi pendukung pemerintah periode 2024-2029. Sementara itu, Saudara, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi membantah tudingan tidak melibatkan partisipasi publik sebelum membawa 3 RUU ke paripurna. Baidowi menekankan setiap fraksi dan pemerintah telah melibatkan publik dengan cara masing-masing hingga terkumpul daftar inventarisasi masalah. Daftar itulah yang dirapatkan di Badan Legislasi sebelum disepakati di parlemen. Jadi analisis bahwa ini tidak ada partisipasi dari pihak masyarakat sipil untuk karena ketentuan partisipasi publik itu nggak jelas. Apakah harus di pembahasan, apakah harus di mana? Coba saya tanya media, di mana? Saya berani mempertanggungjawabkan itu. Nggak ada. Makanya kemudian kelegoan masing-masing fraksi melakukan diskusi, silahkan fraksi masing-masing. Pemerintah juga begitu.